البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya setelah beliau menyebutkan pembatal keislaman yang ke-8, yaitu mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu memberikan pertolongan atau bantuan orang-orang musyrikin di dalam memusuhi atau memerangi kaum muslimin. Itu merupakan daripada pembatal keislaman, merupakan pembatal daripada keislaman. Nah, jadi jangan sampai kita memberikan loyalitas, kasih sayang kita kepada orang-orang musyrikin, memberikan cinta kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita kepada mereka, kemudian dalam rangka untuk menghancurkan atau memerangi kaum muslimin. Jangan sekali-kali demikian. Nah, karena perbuatan tersebut akan menghantarkan kita kepada hukum, dalam artian kita dihukumi seperti mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa di antara kalian yang berloyalitas, kasih sayang, menolong, membantu mereka dengan rasa cinta, maka sesungguhnya termasuk mereka. Dalam artian kalau seandainya kita membantu menolong mereka dalam memerangi kaum musyrik, dalam memerangi kaum muslimin, maka kita dicap termasuk mereka. Nauzubillah, ya, jangan sampai seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Wa dalilu qaul ta'ala, kemudian beliau menyebutkan dalilnya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan barang siapa yang berkasih sayang, membantu menolong orang-orang kafir dari kalian, di antara kalian, maka sesungguhnya dia termasuk mereka. Bayangkan, langsung dicap, dihukumi termasuk mereka, termasuk orang-orang kafir. Naudzubillah. Jangan sampai seperti itu. Berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah dengan orang kafir itu amrun jaiz. Bermuamalah, kerjasama dengan orang kafir itu perkara yang boleh. Selain pada peperangan, paham ya? Seperti contohnya kita kerjasama dalam perdagangan, bisnis, itu enggak masalah. Bahkan silatul arham itu enggak masalah. Contohnya bapak kita, naudzubillah, atau ibu kita atau keluarga kita ada yang kafir. Kita tidak masalah silatul arham, menasihati dalam rangka agar hatinya lunak kemudian mau masuk Islam, itu enggak masalah. Bahkan Rasulullah mengziarahi siapa itu? Dalam kisah yang sering kita ulang-ulang, pamannya Abu Thalib. Menjelang meninggalnya didatangi, ditalqin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu tidak masalah, tapi yang jadi permasalahan, yang dilarang, yang diharamkan adalah apa? Kita mencintai, menyerahkan cinta kita kepada orang-orang kafir, menolong, membantu orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Itu dilarang karena itu termasuk bentuk kekufuran. Qala Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, awal ayah, ayatnya itu awalnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara sebagai para wali atau para penolong, para pembantu kalian. Dalam artian kalian jadikan wali mereka, kalian jadikan mereka teman yang kalian cintai, jangan. Orang Yahud itu adalah apa? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Yahud mereka apa? Orang-orang Yahud itu mereka adalah alimu walam ya'mal. Paham? Alimu walam ya'malu. Mereka itu punya ilmu tapi tidak beramal. Orang-orang Yahud, ya. Adapun orang Nasara adalah orang-orang yang apa? Yang Allah Ta'ala hukumi dengan sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain jalannya orang-orang yang Allah Ta'ala murkai, yaitu orang Yahud, dan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu Nasara. Karena apa? Karena mereka amilu bila ilmin, karena mereka beramal tanpa ilmu. Na'udzubillah, ya. Ay la tatawallawhum la bimudarahatin wala bimahabbatin wala bimuawanatin.
Kata beliau, maknanya adalah jangan kalian berloyalitas bersama mereka, senang bersama mereka, cinta pada mereka, tidak dengan cara mudzaharah, memberikan pertolongan, wala bimahabbah, tidak pula memberikan kecintaan, wala bimuamanah, tidak pula memberikan pertolongan pada mereka. Nah, paham maksudnya? Tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin, itu maksudnya. Wa may yatawallahum minkum, yakni minal muslimin. Dan barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang berloyalitas kerjasama dengan mereka dalam rangka memberikan bantuan untuk memerangi kaum muslimin, fa innahum minhum, maka sesungguhnya orang tersebut termasuk mereka kafir. Na'udzubillah ya. Yakunu minal yahud wan nasara. Dia menjadi seperti orang Yahud wan Nasara. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahud wan Nasara, dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin, kemana mereka? Tempatnya di mana? Fi nari jahannam. Mereka berada di neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jelek manusia. Nah, atau sejelek-jelek makhluk. Barakallahu fikum, seperti itu. Wa hadza dalilun ala riddatih. Ini menunjukkan dalil bahwasanya murtadnya orang tersebut gara-gara menolong, membantu, memberikan bantuan pertolongan dengan senjata atau dengan makanan atau dengan minuman atau dengan buku-buku yang kira-kira apa? Dalam rangka untuk menghancurkan kaum muslimin, merusak kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Nah, membantu orang kafir dengan tujuan tersebut, maka secara tidak langsung dia ternyata sudah murtad. Naudzubillah. Naudzubillah ya. Murtad itu naudzubillah. Naam. Tsumma qala, "Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin." Kemudian Allah Taala mengatakan, sesungguhnya Allah Taala tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk pada kaum yang zalimin. Fasamahum zalimin. Allah Taala menamakan mereka adalah zalimin, orang yang zalim. Kenapa demikian? Karena dia menzalimi dirinya sudah. Nah, menzalimi dirinya, nah akhirnya terjerumus pada kekufuran. Naudzubillah. Seharusnya dia muslim bersama kaum muslimin, dia malah memberikan bantuan kepada orang-orang kafir. Nah, memberikan bantuan kepada orang-orang kafir yang akhirnya dia juga dicap termasuk mereka. Naudzubillah ya. Nah, yang seperti itu, naudzubillah, karena balasan terhadap orang-orang yang murtad sudah kita sebutkan dalam ayat yang terulang-ulang, balasannya apa? Neraka jahanam. Nah, kekal di dalamnya. Terhapus amalan-amalannya. Nah, sebagaimana firman Allah Taala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Wa may yartadid, dan barang siapa yang murtad dari kalian, kembali dari agamanya, kembali kepada agama kekufuran, kemudian dia mati, ma huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, faulaika habitat amaluhum, maka mereka itu adalah orang-orang yang terhapus amalan mereka di dunia dan di akhiratnya, dan dia termasuk penduduk api neraka, hum fiha khalidun, dan mereka dalam keadaan kekal di dalamnya. Naudzubillah. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menolong, cinta, bangga, senang membantu orang kafir, menolong orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau, pembatal keislaman yang ke-9, at-tasi'u man i'taqada anna ba'dan nas yas'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama wasi'ahu al-Khadr al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia diperbolehkan untuk memberontak, perhatikan ini, diperbolehkan untuk berontak keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana apa? Sebagaimana keluarnya Khadir dari syariatnya Musa. Sebagaimana apa? Nah, bolehnya Nabi Khadir atau Ewa keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Nah, perhatikan itu. Fahuwa kafir, maka kafir. Jangan disamakan dengan kisahnya apa? Khadir alaihissalam dengan Nabi Musa, karena masing-masing diberi wahyu yang tersendiri. Nah, sehingga beda. Jangan disamakan. Tapi barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia memperbolehkan untuk keluar, memberontak kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperbolehkannya Khadir keluar dari syariat Musa, karena Nabi Khadir alaihissalam tidak seperti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa.
Nah, sehingga punya syariat yang berbeda-beda. Kisahnya bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi itu ya. Fa huwa kafir, maka dia adalah kafir orang tersebut. Kata beliau, at-tasi'u qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, man ajaza li ahadin. Barang siapa yang memperbolehkan untuk seseorang an yakhruja an syariati Muhammadin, untuk keluar dari syariatnya Rasulullah, nam li anna Allah ba'atha Muhammadan ila nasi kaffah, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala telah mengutusnya, telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah apa? Wa bu'itsu ila nasi kaffah, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Seluruh di dunia ini manusia, seluruh di muka bumi dunia ini semuanya Rasulullah diutus untuk mereka semuanya. Cuman namanya beda-beda ya. Dahulu mungkin negara kita namanya bukan Indonesia gitu loh. Mungkin nama-nama lain ya. Yang jelas termasuk nabi yang diutus kepada umat seluruh dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi sebelumnya mereka diutus kepada umat-umat masing-masing ya. Nah, umat masing-masing. Tapi untuk manusia seluruhnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini perkara termasuk 5 perkara yang disebutkan dalam hadis itu. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan u'titu khamsan. Aku diberi 5 perkara. Di antaranya apa? Ini, wa bu'itsu ilan nasi kaffah ini. Yang mana pemberian 5 perkara itu tidak diberikan nabi-nabi yang sebelumnya. Di antaranya adalah aku diutus oleh Allah Ta'ala kepada manusia seluruhnya. Wa aujabana, perhatikan nih, wa aujabat ta'atahu 'alal 'alamin, dan wajib seluruh alam semesta ini untuk mentaatinya. Perhatikan itu. Nah, jadi orang yang berpendapat bolehnya keluar, boleh memberontak keluar dari ajaran Rasulullah itu sangat fatal. Sangat keliru besar. Nah, perhatikan itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmah kasih sayang terhadap alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan kepada seluruh manusia sebagai basyira, pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Sehingga dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang mulia. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah yang penuh dengan kesayangan, penuh dengan kasih sayang, lemah lembut. Nah, tidak keras tapi tegas. Tidak keras tapi tegas, itu yang diinginkan. Sehingga Rasulullah suatu ketika menyuruh atau menasihati sebagian para sahabat apa? Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Apa kata Rasulullah? Basyiru, berilah umat itu kabar gembira, wala tunaffiru, dan jangan engkau bikin mereka lari. Yassiru, dan permudahlah mereka, wala tu'assiru, dan janganlah kalian bikin mereka susah atau sulit. Kenapa demikian? Karena Rabbuna Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita telah menyarankan yang demikian dan menyukai hal yang tersebut, yaitu apa? Tidak menyusahkan, tidak memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala inginkan pada kalian itu kemudahan dan tidak inginkan pada kalian itu kesusahan, atau sesuatu yang sulit. Sehingga Rasulullah SAW suatu ketika bersabda dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah, apa itu? Idza shalla ahadukum na'am linnas aw binnas falyukhaffif. Apabila kamu salah seorang di antara kalian salat menjadi imam untuk manusia, maka hendaklah diperingan. Jadi kalau kita imam sebagai imam manusia itu dalam artian kita mengimami manusia, makmum di belakang kita, falyukhaffif, maka hendaklah diperingan salatnya. Fa inna fihi mudda'i was-saqim wa dzal-hajah. Karena di belakang kita itu ada orang sakit, ada orang yang punya keperluan, ada orang tua, mungkin dikhawatirkan tidak kuat dengan kalau berdiri lama gitu ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, dan apabila salah seorang di antara kalian salat untuk dirinya sendiri, apa? Falyutawil masya, maka perpanjanglah sesuai kamu, sesuai apa yang dia inginkan. Boleh kita baca yang sepanjangnya, enggak masalah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin dengan apa? Dengan ampunan dosanya yang akan datang, kemudian yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Dikisahkan dalam hadis Aisyah itu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul lail. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu menegakkan qiyamul lail, salat malam. Jadi jangan malas untuk bangun salat malam. Salat malam, kemudian berzikir, berdoa di waktu-waktu tersebut, karena waktu itu Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti ke malam terakhir itu. Doanya dikabulkan, ingat itu, doanya dikabulkan. Rasulullah diceritakan apa? Hatta tatafattar qadamah, hatta tatawarram qadamah dalam riwayat. Hingga Rasulullah apa? Sampai kakinya itu pecah-pecah.
kedua telapak kakinya pecah-pecah dengan sebab apa? Dengan sebab Rasulullah sangat panjangnya dalam berdiri dalam salat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan lagi, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi diutus untuk manusia seluruhnya. Faman lam yastajib lirrasul wa yatba' hadzal rasul fa huwa kafir. Maka barang siapa yang tidak mau memenuhi panggilan Rasul dan tidak mengikuti Rasul ini, maka dia telah kafir. Sawa'un kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Baik dia itu orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang apa? Atau orang Majusi, itu tetap kafir. Aw ayyumillatin kan, atau dengan agama yang manapun. Di atas agama yang manapun tetap kafir. Kenapa? Karena agama Islam ini adalah apa? Adalah agama yang telah menghapuskan nasakhat jami'al adyan, menghapuskan seluruh agama-agama yang sebelumnya, dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Apa firman-Nya itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayatnya. Allah taala ridha Islam sebagai agamanya, telah disempurnakan. Li'annahu bi bi'satihi aujaballahu ta'atahu wa ittiba'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan mengutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'itsa bil iqra. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan iqra itu. Iqra dalam surat Al-Alaq itu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Ayat 1 sampai ayat 5. Itu diutus menjadi nabi, kemudian diutus menjadi rasul dengan apa? Wa ursila bil mudatstsir. Diutus dengan surat Al-Mudatstsir ayat 1 sampai 5 juga. Ya ayyuhal mudatstsir qum fa'anzir. Ila akhirnya. 5 ayat itu menunjukkan Rasulullah SAW diutus menjadi rasul. Nubi'a bil iqra wa ursila bil mudatstsir. Itu bisa dilihat di mana? Di kitab yang sudah kita baca, kita selesaikan, kitab Al-Ushul Tsalatsah di akhir-akhir itu. Al-Ushul Tsalatsah di akhir-akhir. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Itu. Dalil masalah ittiba itu banyak sekali. Kalau kita sebutkan waktunya tidak cukup ya, kita lanjutkan aja. Kata beliau, wa man kana 'ala dinil yahudiyyah wa nasraniyyah fa innahu qad nusikha bi bi'satihi. Dan barang siapa yang masih berada di atas agama Yahudi atau masih berada di agama Nasrani, maka sungguhnya telah dihapus dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib semuanya beriman dan taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yas'u ahadan an yakhruj an ta'atih. Maka tidak diperbolehkan seorang pun untuk keluar dari mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang didatangkan dari kalian oleh Rasulullah maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang dari kalian maka tinggalkanlah. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastanibuh, ma nahaitukum anhu fastanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa-apa yang aku larang dari kalian maka hindarilah, jauhkanlah atau jauhilah. Dan apa-apa yang aku perintahkan untuk kalian kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya dibinasakan umat-umat sebelum kalian kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena banyak bertanya tapi tidak pada perkara yang bermanfaat gitu loh. Seperti kisahnya siapa itu? Di dalam surah Al-Baqarah diperintahkan suruh menyembelih sapi, malah mengatakan sapi yang mana, warna apa? Warna yang mana, kemudian sapi yang mana. Akhirnya di ujung-ujungnya Allah Ta'ala mengatakan wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak mengerjakan perintah tersebut. Na'udzubillah ya, jangan banyak bertanya pada perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian apa? Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena perbuatan mereka menyelisih nabi-nabi mereka, inilah yang bikin kebinasaan terjadi pada umat tersebut. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.